Pendekar Pedang bab 367-372. Xian mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang terjadi. Chen Sihai berkata, Patriark Huo, pembunuh yang membunuh adik laki-laki saya adalah temannya. Hari ini saya akan membawanya kembali dan memaksa anak itu keluar. Suzerain dari Sekte Bintang 7, Fu Qingyan, yang mengenakan tang merah jas, juga maju selangkah, dan bersamanya. Berdiri berdampingan, Chen Sihai memandang Huo Yangming dan berkata, itu benar, anak itu juga membunuh neter tua dari Sekte Bintang 7 saya. Saya harus membalas dendam ini. Titik. Huo Xian mungkin memilah konteks masalahnya, dia menatap sesepuh kedua bajimen, dan merasa bahwa orang ini terlihat familiar. Tiba-tiba terpikir olehnya bahwa ketika dia membawa Qin Fan ke rumah Huo, kebetulan Huo Yangming sedang bertemu dengan sesepuh kedua bajimen. Tampaknya setelah Qin Fan meninggalkan keluarga Huo, entah bagaimana dia membunuh anggota Sekte Bintang 7 Gerbang Baji. Sekarang kedua keluarga tidak dapat menemukan Qin Fan, mereka menemukannya. Aku tidak menyangka akan terlibat dengan bocah Qin Fan itu lagi kali ini. Huo Xian menertawakan dirinya sendiri, tapi kali ini tidak ada jejak kekesalan di wajahnya, hanya senyum masam. Lin Qingzu, seorang gadis yang sederhana dan konyol, membalas dengan ketidakpuasan di wajahnya, siapa yang kamu temui siapapun yang membunuh muridmu. Xian hanyalah orang biasa, jadi apa kemampuanmu untuk menggertaknya? Chen Sihai dan Fu Qingyan tersipu. Mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka benar-benar tidak bisa naik ke atas panggung ketika mereka melakukan hal semacam ini. Namun, ini semua untuk memaksa Qin Fan keluar. Melihat Huo Yangming terdiam, Chen Sihai melunakkan nadanya, jangan khawatir, Patriark Huo, kami tidak akan mempermalukannya, kami hanya memaksa si pembunuh untuk muncul. Huo Yangming berkata dengan wajah muram, sejak pembunuh itu ada hubungannya dengan dia, maka kematiannya tidak cukup. Kasihan. Tapi, jika kamu ingin mengambil orang dari keluarga Huoku, Huo tidak akan melakukannya. Tanda seru. Ekspresi Fu Qingyan berubah, lalu bagaimana rencana Patriark Huo untuk menyelesaikannya? Huo Yangming berkata, jika kalian berdua mempercayaiku, kalian akan menyebarkan berita ketika kalian meninggalkan keluarga Huo, mengatakan bahwa aku akan mengeksekusi gadis ini dan memaksa anak itu untuk muncul. Bawa gadis ini ke konferensi seni bela diri secara pribadi, tangani dia di depan umum, dan beri kamu penjelasan. Chen Sihai dan Fu Qingyan saling memandang dan mengangguk. Karakter Patriark Huo, kami secara alami mempercayainya. Karena Patriark Huo mengatakan demikian, beraninya kami tidak mematuhinya. Patriark Huo, ayo pergi. Sampai jumpa di hari kompetisi. Tanda seru. Lihat. Ya Huo. Simu berjalan mendekat, dan berkata kepada Chen Sihai dan Fu Qingyan dengan wajah dingin, Tuan Chen, Tuan Fu, tolong lewat sini. Terima kasih. Kedua. Tuan itu berjalan maju, dan murid mengikuti. Liu Zicheng dan Xiao Jingyan berada di antara kerumunan, diam-diam menyaksikan sosok anggun Huo Simu, dengan cahaya panas di mata mereka. Ketika Huo Simu melewati Huo Xian, dia meliriknya dengan dingin, dan berkata melalui transmisi suara, jangan melawan Patriark, aku akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Adik perempuannya sepertinya tidak percaya kata-kata itu keluar dari mulutnya. Jangan lihat aku, berhati-hatilah agar tidak diperhatikan oleh Patriark. Ketika Huo Simu pergi bersama orang-orang dari Sekte Bintang 7 dan Sekte Baji, Huo Yangming berdiri dari kursi dan menatap Huo Xian dengan dingin. Jika kamu bisa membujuk anak itu untuk tunduk pada keluarga Huoku, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, aku akan membunuhmu di depan umum pada hari kompetisi dimulai, dan memberikan penjelasan kepada Sekte Bintang 7 dan Baji Sekte. Wajah Huo Xian penuh. Melihat Huo Yangming dengan sedih, dia hampir tidak percaya bahwa kata-kata ini keluar dari mulut Patriark. Dia adalah anggota keluarga Huo. Meskipun dia hanyalah orang biasa, dia telah mengelola perusahaan keluarga selama bertahun-tahun. Dia telah bekerja keras tanpa pujian, tetapi sekarang dia dibuang seperti anak terlantar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mencibir, awalnya ketika aku membawanya menemuimu, kamu sendiri yang mengusirnya, dan sekarang kamu memintaku untuk mengundangnya. Apakah menurutmu orang-orang seperti dia akan kembali?
Berkata dengan dingin dan tanpa perasaan. Itu tergantung pada seberapa penting Anda baginya. Jika Anda tidak ingin pergi, maka tetaplah di kamar dan tunggu sampai kontes dimulai. Lin Qingzu ketakutan dan hampir menangis. Patriark Huo, Xian akan mengurus perusahaan untukmu. Bekerja keras, kamu tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Huo Yangming berkata dengan dingin, aku tidak butuh orang luar untuk mengganggu urusan keluarga Huoku. Ayo, usir dia. Iya. Kedua anak keluarga Huo itu segera masuk. Huo Xian berteriak dengan cemas, jangan bergerak, dia adalah wanita tertua dari keluarga Lin, dia hanya orang biasa, kamu tidak bisa menjelaskan kepada pihak berwenang apa yang terjadi. Kendalimu. Mengangguk, aku mengerti, kalau begitu jaga dirimu. Nah, jika ada kehidupan setelah kematian, mari kita menjadi saudara yang baik. Huo Xian tertawa dan menangis. Ayo pergi. Teriak dua murid keluarga Huo. Lin Qingzu memandang Huo Xian untuk terakhir kalinya, dan melangkah pergi di bawah pengawasan dua murid keluarga Huo. Begitu dia melangkah keluar dari gerbang rumah Huo, Lin Qingzu tiba-tiba menjadi cemas seperti semut di atas panci panas, berputar-putar di tempat. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa menyelamatkan Xian? Keluarga Huo adalah keluarga seni bela diri, bahkan ayah saya tidak dapat berbicara dengannya. Siapa yang bisa saya minta untuk menyelamatkannya? Temukan Qin Fan. Qin Fan juga seorang seniman bela diri, dan semua hal terjadi karena dia pasti punya cara untuk menyelamatkan Xian. Lin Qingzu tampaknya telah mengambil langkah terakhir, dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Qin Fan. Dia sangat senang bahwa nomor telepon Qin Fan tertinggal saat itu, jika tidak, ada begitu banyak orang sekarang, di mana saya dapat menemukan Qin Fan. Di kamar hotel, Qin Fan sedang memilah barang-barang yang dipertukarkan saat ponselnya berdering. Melihat bahwa itu adalah panggilan Lin Qingzu, Qin Fan segera melihat penampilan Lin Qingzu yang murni, baik hati, dan menawan. Setelah menjawab telepon, suaranya lembut, mengapa kamu tiba-tiba menelepon saya? Qin Fan, itu tidak baik, sesuatu terjadi pada Xian, datang dan selamatkan dia, sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Lin Qingzu kata suara itu terdengar seperti senapan mesin, dan cucu selesai berbicara dalam satu nafas. Apa yang terjadi? Suara Qin Fan menjadi sedikit serius. Meskipun Qin Fan sangat acuh tak acuh terhadap Huo Xian di permukaan setelah meninggalkan rumah Huo terakhir kali, dia masih memiliki kesan yang baik tentang gadis dengan mulut tajam dan hati yang seperti kacang dadi. Lin Qingzu menceritakan apa yang baru saja terjadi di rumah Huo. Setelah mendengar ini, wajah Qin Fan menjadi sedikit gelap, orang-orang dari Bajimen dan Qixingzong, mereka mencari kematian. Namun, Qin Fan tidak begitu cemas ketika mendengar bahwa Huo Yangming tidak akan menyentuh Huo Xian untuk saat ini. Dia berkata kepada Lin Qingzu, masalah ini juga terjadi karena aku, jadi aku tentu tidak akan hanya duduk diam. Tapi Huo Xian tidak dalam bahaya untuk saat ini, dan tidak perlu terburu-buru menyelamatkannya. Mengapa kamu tidak terburu-buru? Xian takut. Sekarang dia telah dikurung oleh patriarknya yang berdarah dingin dan kejam. Oh, beritahu aku di mana aku berada, aku akan pergi mencarimu sekarang, dan mari kita bicara langsung. Lin Qingzu sudah panik. Oke, aku akan mengirimkan alamat hotelnya, kemarilah. Karena Huo Xian dikurung, Lin Qingzu mungkin tidak aman sendirian. Memintanya untuk datang ke hotel, Qin Fan bisa menjaganya tetap aman. Ruang hotel. Mengenakan kaos lengan pendek berwarna krem yang longgar di bagian atas tubuh dan sepasang celana pendek yang dipotong di bagian bawah tubuh, Lin Qingzu yang murni dan menawan bergegas menghampirinya dengan tergesa-gesa. Qin Fan, aku memikirkannya dalam perjalanan ke sini. Kupikir kita harus menyelamatkan Xian dulu. Jika dia tidak bisa memikirkan sesuatu yang bodoh, itu akan terlambat. Lin Qingzu berkata dengan cemas. Qin Fan duduk di sofa di sebelah meja kopi putih, menuangkan secangkir teh ke cangkir kosong di seberangnya, menuangkan secangkir lagi untuk dirinya sendiri, dan berkata dengan tenang, duduk dan minum secangkir teh. Kamu teman baikku akan baik-baik saja, dan dengan kepribadiannya, dia tidak akan melakukan hal-hal bodoh, percayalah padaku.
Melihat tekad Qin Fan, Lin Qingsu memaksa dirinya untuk tenang dan duduk berhadapan dengan Qin Fan. Dua mata hitam dan putih besar menatap lurus ke arah Qin Fan. Bagaimana Anda bisa yakin? Saya merasa Anda mengenal Xian lebih baik dari saya. Qin Fan menyesap teh dan berkata dengan ringan, dia ada di keluarga jika dia tidak dianggap serius, maka dia tumbuh dari kesulitan ketika dia masih kecil, dan pengalaman hidup seperti ini akan membuatnya sangat teguh. Jika dia ingin bunuh diri hanya karena dia dikurung, maka dia tidak akan bisa melakukannya. Hidup sekarang ini sangat besar. Lin Qingsu berpikir sejenak, hei, sepertinya masuk akal, oke, lalu kapan kamu akan menyelamatkannya? Qin Fan merenung sejenak, tunggu saja sampai hari ketika kompetisi dimulai. Di sini, Gerbang Baji setelah kembali dengan semua orang dari Sekte Bintang 7, dia segera meminta murid-muridnya untuk menyebarkan berita penangkapan Huo Xian, memaksa Qin Fan untuk keluar. Namun, beberapa hari berlalu, dan melihat turnamen akan segera dimulai, masih belum ada kabar dari Qin Fan. Sialan, apakah anak ini tikus? Apakah dia menggali lubang untuk menyembunyikan dirinya? Xiao Jingyan, yang baru saja kembali dari luar, menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri, menuangkannya ke perutnya, cegukan, dan mengutuk. Liu Zicheng meliriknya, dan diam-diam mengutuk di dalam hatinya, vulgar. Kemudian dia juga menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri, menyesap dengan anggun, dan berkata, kurasa gadis dari keluarga Huo itu tidak penting bagi anak itu. Kami melebih-lebihkan nilai Huo Xian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika dia bersembunyi? Jika kamu tidak keluar, kapan kamu akan menemukannya? Xiao Jingyan tampak marah. Liu Zicheng tersenyum sinis, jangan khawatir, karena dia tidak peduli dengan keluarga Nona Huo, dia harus peduli dengan reputasinya sendiri. Oh, apa yang ingin kamu lakukan? Kutukan, tegur sampai dia keluar. Xiao Jingyan mengangguk dengan cemberut, ini satu-satunya cara untuk melakukannya saat ini. Sayang sekali keluarga Nona Huo, yang sangat tampan, dibunuh oleh Huo Yangming seperti ini. Sayang sekali. Kata Liu Zicheng sambil tersenyum di wajahnya, kakak Xiao, tunggu sampai hari kompetisi seni bela diri. Titik. Mata Huo Yangming harus tertuju pada konferensi, kita dapat mengambil kesempatan ini untuk mencicipi selera Nona Huo. Xiao Jingyan berkata sambil menyeringai, haha, bagus ide. Setelah itu, seluruh dunia seni bela diri Jiangnan menyebarkan berita, mengatakan bahwa Qin mereka yang mengecilkan kepala seperti kura-kura tidak berani keluar untuk menyelamatkan wanita mereka sendiri ketika mereka tertangkap. Dia memarahi Qin Fan seperti orang jahat yang membuat semua orang marah, dan semua orang harus menghukumnya. Di sisi lain, Huo Xian telah dikurung di kamar selama beberapa hari. Ponselnya disita, dan dia tidak bisa menghubungi dunia luar, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Namun, dia tahu bahwa Lin Qingsu pasti akan pergi ke Qin Fan untuk menyelamatkannya. Dalam 2 atau 3 hari terakhir, dia telah menantikannya, berpikir bahwa jika Qin Fan datang untuk menyelamatkannya, apakah dia akan pergi bersamanya atau tetap tinggal agar tidak menyeretnya ke bawah. Namun, belakangan, Huo Xian menjadi semakin kecewa, bahkan akhirnya putus asa. Hehe, aku memberitahunya bahwa kita baru saja bertemu secara kebetulan, jadi mengapa kamu berharap dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku? Dalam sekejap mata, konferensi seni bela diri akan segera berakhir, yang juga merupakan tahap terpenting dari konferensi seni bela diri. Kontes pahlawan. Pada hari ini, semua sekte besar di dunia seni bela diri di selatan Sungai Yangtze berkumpul bersama. Buat saja adegan di halaman besar Manor. Kursi diatur di keempat arah halaman, tetapi hanya anggota sekte tingkat tinggi yang berhak duduk. Pejuang masa kini juga semakin maju seiring berjalannya waktu, ada orang yang bertanggung jawab menghitung daftar di komputer, dan ada juga orang yang bertanggung jawab merekam video, yang memudahkan wasit untuk menilai pemenang berdasarkan video setelahnya. Acara. Sebagai tuan rumah konferensi seni bela diri, keluarga Huo memiliki barisan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan 9 tetua dikirim dari berbagai cabang. Ada juga generasi muda jenius yang dipimpin oleh Huo Ximu, barisan ini cukup untuk menghancurkan sekte manapun.
Huo Yangming duduk di tengah barisan kursi pertama, dan di sampingnya ada 2 tetua dari keluarga Huo karena hanya 9 tetua dari keluarga Huo yang datang, bahkan seorang jenius muda seperti Huo Ximu hanya bisa berdiri di belakang. Saat ini, rapat belum dimulai, dan 3 baris kursi di bawah masih kosong, dan sebagian besar sekte yang datang diblokir dari halaman. Melihat kerumunan orang di luar halaman, Huo Yangming berteriak kepada kepala pelayan, biarkan semua sekte masuk dengan tertib. Kali ini tim dipimpin oleh elder kedua dari Medical Secret Valley. Arogansi keluarga Huo semakin besar dan besar, kali ini aku ingin membunuh kekuatannya. Suewu, pergi dan gulung namanya. Iya. Sun Suewu dengan sosok panas melangkah maju, umumkan dengan suara jernih, lembah suci kedokteran ada di sini. Diikuti oleh sekelompok orang yang mengenakan jubah hitam, ini semua orang dari Sekte Senkuan. Sekte Tinju Ilahi ada di sini. Lalu datanglah Sekte Baji, Sekte Bintang 7, dan lainnya. Fu Qingyan dan Chen Zhihai saling tersenyum, dan masing-masing mendaftar. Kekuatan-kekuatan ini dianggap sebagai kekuatan paling kuat di konferensi seni bela diri. Setelah mereka masuk, pasukan seperti faksi Liu Hemen dan Black Tiger masuk berikutnya. Segera, 1 atau 200 orang berkumpul di halaman. Lembah suci medis duduk di kursi kanan, semua orang dari Sekte Senkuan duduk di kursi kiri, Sekte Baji dan Sekte Bintang 7 duduk di kursi bawah. Huo Yangming berdiri, menangkupkan tinjunya ke semua orang dan berkata, Huo ada di sini untuk menyambut semua orang. Patriark Huo, sama-sama. Semua orang berdiri dan membalas hormat. Setelah berbasa-basi, semua orang duduk lagi. Chen Zhihai dan Fu Qingyan saling memandang, dan Chen Zhihai berbicara lebih dulu, anak bermarga Qin hanyalah kura-kura dengan kepala menyusut, dia tidak pernah berani keluar. Apakah kamu membawa gadismu? Huo Yangming berkata. Dengan wajah muram, itu terkunci di belakang, dan kami akan menanganinya setelah turnamen seni bela diri selesai. Huo selalu menepati janjinya ketika dia berbicara, jadi kamu bisa tenang. Chen Zhihai bergegas, dia tersanjung, Patriark Huo benar-benar menepati janjinya, Chen mengaguminya. Dari belakang kerumunan, Liu Zicheng mengedipkan mata pada Xiao Jingyan dari kejauhan, dan keduanya diam-diam mundur, meraba-raba kediaman di belakang halaman. Di kemah keluarga Huo, Huo Ximu yang berdiri di belakang dengan wajah dingin juga diam-diam meninggalkan kemah dan berjalan menuju kediaman di belakang halaman. Gao Yuanshan, paman junior dari Sekte Senkuan, memandang Fu Qingyan dan berkata sambil terkekeh, Tuan Sekte Fu, saya mendengar bahwa penatua neter dari Sekte Bintang 7 Anda terbunuh beberapa hari yang lalu. Saya ingin tahu apakah pembunuhnya telah ditemukan. Petik 2 tanda seru. Hubungan antara Sekte Senkuan dan Sekte Bintang 7 tidak bersahabat, dan persaingan antara keduanya sangat sengit. Pertanyaan Gao Yuanshan yang tampaknya tidak disengaja sebenarnya dimaksudkan untuk mengejek ketidakmampuan sekolah Bintang 7. Fu Qingyan mendengus dingin, jangan khawatir tentang Tuan Gao, anak itu mendengar tentang kekuatan Sekte Bintang 7 saya, jadi dia tidak tahu di mana dia bersembunyi dan tidak berani keluar. Tubuh berkeping-keping. Gao Yuanshan tertawa dan berkata, saya mendengar bahwa Sekte Bintang 7 dan Sekte Baji gagal menemukan pembunuhnya. Tampaknya pembunuhnya cukup mampu. Jika Anda membutuhkan bantuan saya Sekte Master Fu, buka saja mulut. Anggota Sekte Senkuan di sebelahnya semua menunjukkan senyum puas, seolah-olah Sekte Senkuan adalah kepala yang lebih tinggi dari Sekte Bintang 7. Wajah Fu Qingyan jelek, memintanya pergi ke sekolah Senkuan sama saja dengan mempermalukannya. Chen Zhihai, Master Bajimen, berkata sambil terkekeh, jangan ganggu semua orang di Senkuan Men, pencuri kecil itu pasti ditakuti oleh kita dan tidak berani keluar. Mari kita bahas dulu, dan kompetisi seni bela diri berikutnya mari. Kita pergi. Huo Yangming berkata dengan suara yang dalam, benar, mari kita mulai urusan dulu. Pada saat ini, dia berada di sebuah ruangan di belakang halaman. Huo Xian berdiri di dekat jendela, memandang ke dunia luar melalui kaca jendela. Setelah sekian hari menunggu, dia benar-benar putus asa. Dalam 2 hari terakhir, dia diam-diam memikirkan hidupnya, dan tiba-tiba merasa sangat sedih. Meskipun di mata orang lain,
dia adalah pemimpin grup Huo dan rindu tertua dari keluarga Huo. Nyatanya, terus terang, dia adalah makhluk malang yang bisa dibuang kapan saja. Tiba-tiba, dua sosok sembunyi-sembunyi menyelinap masuk dari halaman depan. Huo Xian tidak peduli, dia tahu bahwa turnamen seni bela diri sedang diadakan di depan, dan normal bagi orang untuk datang dan pergi. Namun, tidak lama kemudian, pintu rumahnya tiba-tiba terbuka. Liu Zicheng dan Xiao Jingyan berdiri di depan pintu dan menatapnya dengan seringai di wajah mereka. "Kamu siapa? Apa yang ingin kamu lakukan?" Liu Zicheng terkekeh, "Apa yang kamu katakan ingin kamu lakukan? Tentu saja kamu ingin melakukannya. Kamu. Haha." Xiao Jingyan menyeringai dan berkata, "Kakak Liu, tutup pintunya, kita berdua bersama, ayo bertarung dengan cepat." Liu Zicheng berkata, "Jangan khawatir, turnamen akan berlangsung setidaknya setengah hari, kita punya cukup waktu untuk menikmati keindahan kecil." Huo Xian tiba-tiba menyadari bahwa kedua orang ini datang untuknya. Dia tidak bisa membantu tetapi memeluk lengannya erat-erat, tetapi dia masih tenang, dan berkata dengan dingin, "Bajingan. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku Huo Xian, manajer umum grup Huo. Jika kamu berani tidak menghormatiku, keluarga Huo tidak akan membiarkanmu." Huo Xian sangat pintar, dan dia menggunakan reputasi keluarga Huo untuk mengancam dua prajurit di depannya. "Haha, Nona Huo, jika kamu pikir kamu adalah Huo Simu, kamu akan dieksekusi, jadi mari bersenang-senang," kata Xiao Jingyan sambil menyeringai. "Itu benar, orang yang sangat cantik, sayang sekali mati seperti ini, pertama biarkan aku menjagamu dengan baik. Hei. Meskipun kita tidak bisa mendapatkan wanita itu Huo Simu, ada baiknya mendapatkan saudara perempuannya." Liu Zicheng saat berbicara, dia menggosok tangannya dan berjalan menuju Huo Xian. "Jangan datang." Huo Xian tidak bisa lagi tenang. Dia sudah mengerti bahwa kedua orang ini tidak masuk secara tidak sengaja, tetapi direncanakan sebelumnya. Selain itu, mereka tahu bahwa mereka akan dieksekusi, dan reputasi keluarga Huo tidak dapat membuat mereka takut. Huo Xian tidak bisa menahan air mata, "Tuhan memperlakukan saya dengan sangat tidak adil, dipermalukan oleh dua sampah tak tahu malu ini sebelum saya mati. Tidak, aku tidak bisa memanfaatkan mereka bahkan jika aku mati." Huo Xian melirik ke jendela dan membantingnya. "Haha, apakah kamu ingin mati? Tidak mungkin." Liu Zicheng langsung memblokir bagian depan Huo Xian, dan Huo Xian langsung menabrak lengannya. "Oh, kecantikan kecil, kamu menghancurkan hati kakakku." Liu Zicheng memanfaatkan situasi ini dan memeluknya, membelai wajahnya yang halus dengan satu tangan. "Lepaskan aku." Huo Xian berjuang keras, tetapi tidak berhasil, dia hanyalah orang biasa, dan dia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu seorang pejuang batin. Tepat ketika dia memanggil Tian Tian Ying, dan tanahnya tidak berfungsi, terdengar ledakan, dan pintunya dibuka dengan paksa. Huo Simu, yang mengenakan gaun putih panjang dan sedingin peri, muncul di luar pintu. "Liu Zicheng, Xiao Jingyan, apakah kamu ingin mati?" Huo Simu mengertakkan gigi peraknya dan menatap keduanya dengan wajah dingin. Segera, api jahat Liu Zicheng dan Xiao Jingyan menghilang, seperti disiram oleh seember air es dari Siberia pada hari musim dingin. Seluruh tubuh menggigil, sangat dingin. "Haha, Nona Huo, ini salah paham, kami hanya datang untuk melihat apakah dia ada di sini, tidak ada maksud lain." Liu Zicheng tetap tenang menghadapi bahaya, tertawa dan tertawa. "Ya, Nona Huo, jangan salah paham, kami diperintahkan oleh guru kami untuk melihat apakah Huo Xian ada di sini." Xiao Jingyan juga tertawa dan tertawa. Huo Simu mencibir dengan dingin, tanpa sedikit pun emosi, "Sudahkah kamu selesai membaca?" "Tersesat setelah membacanya," tanda seru. Keduanya berlari putus asa. "Simu. Uhu." Huo Xian memeluk adiknya selama sisa hidupnya setelah bencana, tubuhnya yang lembut gemetar karena menangis. "Jangan menangis, aku akan membawamu pergi. Mulai sekarang, kamu akan tetap anonim dan tidak pernah kembali ke rumah Huo." Nada Huo Simu dingin, dengan sedikit tekad di matanya. Huo Xian sadar kali ini, tidak, patriark telah berjanji pada Bajimen dan Kixingzong.
Jika kamu membiarkanku pergi, dia tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir, aku jenius yang langka di keluarga Huo. Titik. Bunuh aku. Pada saat ini, pikiran Huo Xian sangat jernih. Tidak, jika pada hari kerja, dia tidak akan menyentuhmu, dan dia akan melindungimu sampai mati. Tapi sekarang dia telah berjanji kepada orang lain sebelumnya. Aku mengerti dia adalah orang yang sangat menyelamatkan muka. Jika kamu melepaskanku, dia tidak akan bisa mundur, dan dia mungkin akan menjadi marah dan membunuhmu di bawah tekanan orang-orang itu. Aku tidak bisa pergi, aku tidak boleh melibatkanmu. Huo Ximu mengerutkan kening, dan nadanya sedikit cemas. Kakak, sekarang satu-satunya kesempatanmu. Jika kamu tidak pergi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu nanti. Huo Xian tiba-tiba tertawa, dan dia menangis hanya karena kamu memanggilku. Kakak, bagaimana aku bisa melibatkanmu? Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Laki-laki saya akan datang untuk menyelamatkan saya, ini adalah kesepakatan antara saya dan dia. Huo Xian berkata dengan tegas. Tentu saja, dia berbohong, dia sama sekali tidak berharap Qin Fan menyelamatkannya, dan hubungannya dengan Qin Fan jauh dari itu. Kata-kata ini hanya untuk Huo Ximu. Benar saja, setelah mendengar ini, mata dingin Huo Ximu menunjukkan keterkejutan. Kalian benar-benar memiliki hubungan. Apakah itu benar? Huo Xian mengangguk dengan wajah sedikit merah. Huo Ximu mempercayainya, tidak ada gadis yang akan berbohong tentang hal seperti itu. Patriark sangat menghargai kekuatannya. Jika dia bersedia menyelamatkanmu, selama dia bersedia bergabung dengan keluarga Huo dan memohon pada Patriark untuk melepaskanmu, Patriark pasti akan setuju. Ximu, bawa aku ke halaman depan sekarang. Ketika dia datang, dia akan melihatku. Huo Xian tidak berani tinggal di kamar sendirian, dia khawatir kedua bajingan Liu Zicheng itu akan pergi dan kembali. Oke. Huo Ximu tidak meragukannya, mengangguk dan membawa Huo Xian pergi. Zicheng dan Xiao Jingyan melarikan diri dari ruangan karena malu. Ketika keduanya datang ke halaman, langkah mereka melambat. Ibuku, mengapa wajah es Huo Ximu tiba-tiba muncul? Itu membuatku takut setengah mati. Siapa tahu? Aku mungkin melihat kita datang ke belakang. Aku hampir jatuh sakit karena ketakutan. Anda pikir dia akan memberitahu Huo Yangming? Meskipun gadis itu akan dieksekusi, kami menamparkan wajah Huo Yangming dengan melakukan ini. Begitu Huo Yangming mengetahuinya, saya khawatir dia tidak akan membiarkan kami pergi. Liu Zicheng berkata dengan senyum sinis. Apa yang kamu takutkan? Kami tidak benar-benar melakukan apapun padanya, tidak apa-apa jika kami tidak mengakuinya. Ya, kami tidak mengakuinya, apa yang bisa dia lakukan pada kami? Titik. Qin Fan membawa Lin Qingzu untuk berdiri di pintu masuk utama manor. Lin Qingzu sedikit takut. Qin Fan, ayo masuk seperti ini. Bisakah kamu melakukannya sendiri? Qin Fan tersenyum sedikit, dengan tenang berkata, Men, bagaimana kamu bisa mengatakan tidak? Lin Qingzu tersipu, dia dan aku kamu serius. Qin Fan berkata dengan serius, aku juga memberitahumu serius. Seorang pria muda keluar dari ruang penjaga, memandang Lin Qingzu di samping Qin Fan dengan hati-hati, dan berkata dengan dingin, ayo. Biarkan tripod masuk. Apa yang harus saya lakukan? Lin Qingzu dengan gugup menarik ujung pakaian Qin Fan dan bertanya. Jangan perhatikan dia. Qin Fan memimpin Lin Qingzu menuju gerbang seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Berhenti. Kamu berani masuk ke konferensi seni bela diri, apakah kamu ingin membuat musuh dari seluruh dunia seni bela diri Jiangnan? Penjaga merasa bahwa Qin Fan putus asa. Qin Fan terkekeh dan berkata, jadi bagaimana jika kamu melawan mereka? Kamu. Penjaga itu hendak berbicara ketika Qin Fan tiba-tiba meliriknya. Segera, mata penjaga melebar, wajahnya penuh ketakutan, dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, butiran keringat mengalir di dahinya. Dia hampir kehabisan napas di bawah tekanan kekuatan yang menakutkan. Dia hanya bisa melihat Qin Fan memimpin Lin Qingzu ke gerbang manor dengan senyum di wajahnya. Baru setelah sosok Qin Fan menghilang di sudut halaman, penjaga itu mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Siapa pemuda ini? Dia sangat kuat.
Lin Qingzu menggerakkan kedua kakinya yang lurus dan ramping, mengikuti di belakang Qin Fan, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Qin Fan, penjaga tadi tidak membiarkan kami masuk, mengapa kamu hanya melihatnya?" Dia meliriknya, dan dia berhenti berbicara. Qin Fan tersenyum, "Mungkin aku masuk sebelumnya, dan dia mengenaliku, jadi dia membiarkan kami masuk." Lin Qingzu meliriknya dengan curiga, bergumam dalam hati. "Hart pembohong, aku tidak akan percaya. Kamu pasti menyuapnya secara diam-diam." Di halaman, Liu Zicheng dan Xiao Jingyan diam-diam kembali ke tim. Setelah beberapa saat, Huo Ximu dan Huo Xian berdiri di kemah keluarga Huo. Melihat Huo Xian, sesepuh dari keluarga Huo segera mengerutkan kening dan bertanya, "Ximu, untuk apa kamu membawanya ke sini sekarang? Bukankah Patriark mengatakan bahwa kita akan menanganinya setelah turnamen seni bela diri selesai?" "Men, seseorang baru saja mencoba menggertaknya. Saya tahu, jadi saya membawanya ke sini." Huo Ximu tidak menyebutkan nama Liu Zicheng dan Xiao Jingyan, dan dia tahu bahwa dia tidak akan mengakuinya. Huo Zengqi segera marah, "Bajingan, yang begitu berani melakukan hal yang tidak tahu malu. Anggota keluarga Huo saya, bahkan jika mereka akan dieksekusi, saya tidak akan membiarkan mereka mencemarkan saya. Katakan siapa saya sekarang. Selesaikan saja akun dengan mereka." Huo Ximu menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan ekspresi kosong, "Tetua klan, tidak ada gunanya, dan mereka tidak akan mengakuinya bahkan jika aku memberitahumu, lebih baik tidak membuat masalah bagi Patriark." Tetua klan mengangguk. "Kekhawatiran Anda beralasan, turnamen seni bela diri baru saja dimulai pada awalnya. Setiap keluarga memiliki motif tersembunyi mereka sendiri dan ingin menggantikan posisi keluarga Huo kami di dunia seni bela diri Jiangnan, dan saat ini, kepala keluarga tidak boleh terganggu." Dia melirik Huo Ximu dengan ekspresi jijik di wajahnya, "Huff. Kamu adalah saudara laki-laki dan perempuan, Ximu adalah kejeniusan masa depan keluarga Huo saya. Tapi kamu menyebabkan masalah bagi keluarga Huo di mana-mana, bertemu beberapa orang yang meragukan, dan menyeret reputasi keluarga Huo saya. Anda hanyalah beban bagi keluarga Huo saya." Huo Xian tanpa ekspresi, tetapi dia mencibir di dalam hatinya. Ketika dia membawa Qin Fan ke rumah Huo, itu adalah kepala keluarga yang memandang rendah Qin Fan dan mengusirnya. Kepala keluarga tidak berani keluar dan bertanggung jawab, tetapi malah memaksakan semuanya, itu konyol. Sekarang dia melihat potensi Qin Fan, dia ingin memenangkan kembali Qin Fan tetapi gagal, jadi dia mengatakan bahwa Qin Fan adalah orang yang meragukan, dan perilaku seperti ini benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Melihat Huo Ximu membawa Huo Xian, Liu Zicheng dan Xiao Jingyan merasa gelisah di hati mereka, dua orang yang telah melakukan kesalahan. "Ibu, mengapa wajah es Huo Ximu membawa Huo Xian ke sini? Jika dia memberitahu Huo Yangming apa yang baru saja kita lakukan, bahkan jika kita menolak untuk mengakuinya, aku khawatir Huo Yangming tidak akan membiarkan kita diam-diam." "Diam-diam khawatir?" Liu Zicheng tersenyum sinis, "Kalau begitu kita hanya bisa membiarkan keluarga Huo mengeksekusinya terlebih dahulu." Keduanya datang ke masing-masing di samping Tuan, ada bisikan. Kedua orang ini sama-sama jenius dari generasi muda di sekte masing-masing, dan mereka adalah target dari pelatihan kunci sekte, jadi kata-kata mereka selalu dihargai oleh para tetua sekte. Selain lidah fasih kedua orang itu, mereka berkedip bersama, dan tuan mereka tidak meragukan bahwa dia ada di sana, jadi mereka langsung bertindak sebagai juru bicara mereka. Ketika Chen Xihai dan Fu Qingyan mendengar saran dari Master Liu Zicheng dan Xiao Jingyan, mereka juga merasa bahwa itu sangat masuk akal, dan segera menghentikan kompetisi seni bela diri. Chen Xihai berdiri lebih dulu dan berkata, "Patriark Huo, tolong tunda kompetisi seni bela diri untuk sementara waktu. Saya pikir lebih baik menangani masalah Huo Xian terlebih dahulu." Senyuman di wajah Huo Yangming langsung mereda, dan dia bertanya dengan muram, Apakah kepala sekte tidak mempercayai saya?" Tanda tanya. "Untuk menangani masalahnya terlebih dahulu, sehingga Master Sekte Fu dan aku bisa menanganinya. Berkonsentrasilah pada kompetisi seni bela diri." Petik 2 tanda seru. Huo Yangming mengerutkan kening, berbalik untuk melihat ke belakang Huo Ximu, dan memang melihat Huo Xian berdiri tanpa ekspresi.
di sana. Bagaimana Simu membawanya ke sini? Lupakan saja, karena kamu membawanya, mari kita tangani dia dulu, dan jangan tinggalkan alasan apapun untuk orang-orang Bajimen dan Kixingzong, jangan sampai mereka kalah dalam kompetisi seni bela diri nanti dan membuat banyak alasan. Ayo, bawa Huo Xian, teriak Huo Yangming dengan wajah dingin. Kedua orang kepercayaan itu segera mendatangi Huo Xian dan mengantarnya ke ruang terbuka di tengah halaman, seolah menunggu untuk dibebaskan. Wajah Huo Simu yang sudah dingin sepertinya tertutup lapisan es saat ini. Kakak, kuharap laki-lakimu tidak akan mengecewakanmu. Sekarang, dia tidak berdaya dan hanya bisa berharap Qin Fan akan tiba secepat mungkin. Huo Yangming mencibir dengan dingin, Huo Xian, sebagai anak dari keluarga Huo saya, Anda telah berteman dengan beberapa orang yang meragukan, yang telah merusak reputasi keluarga Huo saya. Hari ini, saya akan mengeksekusi Anda sesuai dengan hukum keluarga, dan memberikannya kepada Bajimen dan Kixingzong. Kakak Wulin, tolong jelaskan. Huo Xian tampak putus asa, dia sudah menyerah pada kepala keluarga Huo dan para tetua klan berdarah dingin dan kejam itu. Ayo, tegakkan hukum keluarga. Huo Yangming berkata dengan wajah kosong, dan mengeksekusi seorang anak biasa tidak relevan dengan keluarga Huo. Selain itu, menggunakan kematian seorang anak biasa untuk membiarkan sesama seniman bela diri Jiangnan melihat bahwa keluarga Huo membunuh kerabat dengan benar dan mempertahankan citra keluarga Huo yang adil dan adil terlalu hemat biaya. Sekte di belakang 7 orang yang dibunuh oleh Qin Fan semua bertepuk tangan dan bertepuk tangan saat melihat adegan ini dipimpin oleh Chen Sihai dan Fu Qingyan. Mereka memuji Huo Yangming dengan boros. Ada suara sanjungan dari penonton. Huo Yangming sangat puas, inilah yang dia inginkan, Elder Law Enforcement, mari kita mulai. Seorang tetua klan di sebelah tetua klan besar berdiri dan berjalan ke arah Huo Xian dengan wajah dingin. Melihat semua ini, Huo Simu diam-diam mengepalkan tinjunya dengan erat, dengan hati di tenggorokannya. Kakak, sepertinya pria itu akan mengecewakanmu. Apa yang harus aku lakukan? Huo Simu, seorang jenius langka di keluarga Huo yang selalu dihargai oleh keluarga Huo, merasakan ketidakberdayaan yang mendalam saat ini. Pada saat ini, jika dia berdiri dan secara terang-terangan melanggar perintah patriark, dia tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkan saudara perempuannya, tetapi malah akan membuat patriark marah dan mempercepat kematiannya. Liu Zicheng dan Xiao Jingyan, yang berada di belakang Kam Bajimen dan Sekte Bintang 7, menunjukkan senyum sukses. Selama Huo Xian sudah mati, mereka bisa tenang. Tetua ketiga dari keluarga Huo juga merupakan tetua penegak hukum dari keluarga Huo. Dia berjalan ke sisi Huo Xian dan menatapnya dengan dingin, jangan khawatir, aku akan menyerang dengan cepat, dan aku tidak akan membuatmu terlalu kesakitan. Huo Xian merasa bahwa dia melihat ekspresinya seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Lupakan saja, keluarga yang dingin ini tidak ada ruginya, mati saja. Huo Xian menutup matanya dengan putus asa. Ledakan. Ada suara teredam. Kedua penjaga di luar halaman terbang langsung dan jatuh ke tanah karena malu. Perhatian semua orang langsung tertarik. Setelah sedikit terkejut, semua orang sadar, seseorang telah datang ke konferensi seni bela diri untuk membuat masalah. Bukannya mereka lambat bereaksi, hanya saja idenya terlalu absurd. Bayangkan saja, di tempat berkumpulnya para ahli seni bela diri Jiangnan ini, seseorang datang untuk membuat masalah, bukankah ini mendekati kematian? Bahkan sekte yang kuat tidak akan berani menantang seluruh dunia seni bela diri Jiangnan dengan sendirinya. Dalam pikiran bawah sadar setiap orang, tidak mungkin ada orang yang datang ke konferensi seni bela diri untuk membuat masalah. Kemudian, semua orang menunjukkan ekspresi sombong. Hehe, hal jelek macam apa ini, apakah kamu lelah bekerja? Beraninya kamu datang ke konferensi seni bela diri untuk membuat masalah. Seorang kepala sekte kecil berkata dengan mencibir, melihat ke arah gerbang halaman. Mungkin karena menurutku hidupku terlalu lama, dan aku ingin mati dengan cepat. Sebelum aku mati, aku ingin pamer, jadi aku datang ke sini. Ini memang tempat yang bagus untuk pamer, tapi selama dia tidak takut menyakiti kerabat dan teman-temannya. Wajah Huo Yangming suram.
Dalam konferensi seni bela diri sebelumnya, tidak ada yang berani membuat masalah. Tapi dia disusul olehnya, yang tidak bisa dia tahan karena wajahnya yang baik. Ledakan. Huo Yangming menamparkan meja, berdiri, dan berteriak dengan marah, siapa yang berani membuat masalah di konferensi seni bela diri, apakah kamu lelah bekerja? Tetua ketiga dari keluarga Huo memandang Huo Yangming, dan bertanya dengan nada suara rendah, Patriark, apakah Anda ingin menegakkan hukum keluarga? Tunggu sebentar. Huo Yangming berkata dengan marah. Jika seseorang berani menantang otoritasnya, dia harus menggunakan guntur untuk menekannya. Huo Xian, tidak masalah kapan dia membunuhnya. Huo Xian menyelamatkan nyawanya untuk saat ini, dan tiba-tiba harapan yang kuat muncul di hatinya. Matanya bersinar terang dan menatap ke arah pintu rumah sakit, jantungnya berdebar kencang, apakah itu dia? Huo Ximu juga tanpa sadar mengepalkan tinjunya yang merah jambu. Sambil menahan napas, berkata dalam hatinya, Qin Fan, kuharap itu kamu, adikku sudah sangat menderita, kuharap kamu tidak mengecewakannya. Mengenakan pakaian kasual hitam, Qin Fan, yang seperti orang abadi yang diasingkan, memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, berjalan melewati pintu bobrok selangkah demi selangkah, dan masuk dengan senyum di wajahnya. Di belakangnya adalah Lin Qingzu dengan wajah tegang, mengikuti di belakang Qin Fan selangkah demi selangkah, tampak seperti seorang pengikut. Ketika dia melihat Huo Xian berdiri di tengah halaman, dia langsung berteriak, jangan takut, Xian, kami di sini untuk menyelamatkanmu. Dalam sekejap, Huo Xian menangis, senang sekaligus khawatir. Waktu. Kamu anak nakal, kamu benar-benar di sini. Tapi, kamu seharusnya tidak berada di sini. Meskipun Huo Xian menganggap Qin Fan sangat kuat, semua master dunia seni bela diri Jiangnan berkumpul di sini. Tidak mungkin bagi Qin Fan untuk bersaing dengan seluruh sekte sendirian, bukan? Terlebih lagi, ada lebih dari satu sekte di sini. Bahkan ada keluarga Huo yang lebih kuat dan lembah kedokteran suci. Huo Ximu akhirnya melepaskan tangannya dan menghela nafas lega. Namun, dia langsung memikirkan pertanyaan yang sama dengan Huo Xian. Bisakah Qin Fan menyelamatkan saudara perempuannya dari sekte yang kuat ini? Melihat Qin Fan muncul, Chen Xihai dari sekte Baji dan Fu Qingyan dari sekte Bintang 7 tiba-tiba berdiri dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Nak, aku sudah lama mencarimu, dan kupikir kamu selalu pengecut, tapi aku tidak menyangka kamu akhirnya keluar. Nama keluarga. Qin, kamu membunuh sesepuh sekteku. Hari ini, sekte Bintang 7-ku akan membunuhmu untuk membalas dendam. Fu Qingyan berteriak keras. Itu benar, bunuh dia dan balas dendam yang lebih tua. Bunuh dia. Balas dendam paman kecil. Para murid Bajimen dan Qixingzong berteriak serempak, dengan momentum yang besar. Pada saat ini, seorang murid perempuan dari sekte Senkuan tiba-tiba berkata dengan ekspresi kaget dan marah, paman kecil, orang yang melukai kakak senior Xiao. Gao Yuanshan, paman junior dari sekte Senkuan, tiba-tiba menjadi gelap, dan berkata kepada master dari sekte Senkuan, Tuan, dia yang saya sebutkan. Dia menatap Qin Fan, dengan wajah anak ini aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Yan Zentang, master sekte Senkuan yang mencibir, tiba-tiba mengecilkan pupilnya dan berbicara dengan nada serius. Apakah dia menyakiti Jing Teng? Gao Yuanshan mengangguk benar. Tidak heran dia berani pergi ke konferensi seni bela diri Jiangnan sendirian untuk membuat masalah, jadi dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Namun, bahkan jika dia adalah Grandmaster seniman bela diri, Anda harus memberi saya penjelasan untuk sekte Senkuan hari ini. Qin Fan melirik anggota sekte Baji dan sekte Bintang 7 yang marah, dan tersenyum dingin, para tetua keluarga Anda ingin mencuri obat mujarab saya, aku akan membunuhmu. Kamu akan membalas dendam padaku. Jadi jika aku dibunuh olehnya, apakah kamu ingin membalaskan dendamku? Dalam satu kalimat, semua orang terdiam. Chen Xihai memarahi dengan marah, omong kosong, akankah Bajimen kita kekurangan obat mujarab? Bagaimana mungkin adik laki-lakiku merebut obat mujarab darimu, seorang junior, dan memuntahkan darah? Hari ini, kamu harus membayar dengan darah. Benar.
Darah hutang. Qin Fan menggelengkan kepalanya, lupakan saja, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu, datanglah jika kamu tidak takut mati. Nak, jangan gila, aku ingin membalas dendam dua tetua Yuming. Seorang lelaki tua setipis tiang bambu, melompat keluar dari kamp sekte bintang 7 dan berdiri di depan Qin Fan. Fu Qingyan tersenyum dingin, ini adalah penatua keempat dari sekte bintang 7 saya, yang dikenal sebagai Brachio, Chang Hao. Penatua keempat adalah master setengah langkah, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda, jangan sampai Anda mati dalam ketidaktahuan. Semua orang sedikit terkejut. Biben Chang Hao, ini adalah 5 master teratas dari sekte bintang 7. Saya mendengar bahwa satu kaki telah melangkah ke dunia transformasi, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada dua tetua neter. Grandmaster setengah langkah, sekolah bintang 7 sangat memikirkan anak ini, kan? Dia adalah Grandmaster setengah langkah. Kekuatan tidak mudah. Kamu bodoh, dia masih sangat muda, baru berusia 18 tahun, bagaimana mungkin dia membunuh tetua kedua Yuming yang telah terkenal selama bertahun-tahun? Itu pasti dibunuh oleh tetuanya untuknya, bahkan jika dia lahir dari rahim ibunya dan mulai berlatih seni bela diri, sekarang dia bisa masuki alam batin dan raih prestasi luar biasa. Membiarkan master setengah langkah berurusan dengannya seperti menembak nyamuk dengan senjata anti pesawat, terlalu memenuhi syarat. Melirik Chang Hao, tersenyum ringan dan berkata, ini hanya master setengah langkah, saya bahkan tidak tertarik untuk bergerak, jika ada orang lain yang membalas dendam dari saya, mari kita lakukan bersama. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung menggila. Tanda seru. Sial, anak ini terlalu sombong. Ini adalah master setengah langkah, dia bahkan tidak menyukainya. Nanti. Ayo pergi dan menangis jika tetuanya terlambat. Chang Hao sangat marah untuk berurusan. Denganmu, bocah, lelaki tua ini saja sudah cukup. Begitu dia bergerak, dia sangat sukses, ingin menyingkirkan Qin Fan dengan cepat dan membenarkan namanya. Qin Fan menggelengkan kepalanya sedikit, bahkan tanpa melihat, dia langsung menamparnya, kamu terlalu lemah. Bang! Chang Hao hanya merasakan kekuatan yang tak tertahankan, seperti gunung yang menghantamnya. Tubuh tinggi dan kurus itu terbang langsung di atas kepala Fu Qingyan dan anggota sekte bintang 7, dan menabrak dinding di sebelah halaman. Engah! Chang Hao muntah darah dan pingsan. Penonton tiba-tiba terdiam. Master setengah langkah bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat ekspresi kaget semua orang, paman kecil dari sekte Senkuan mencibir di dalam hatinya, dia benar-benar Grandmaster seni bela diri, Grandmaster setengah langkah tidak ada apa-apanya di depannya. Qin Fan melirik kerumunan dengan santai, dan berkata dengan ringan, datanglah dengan seseorang yang bisa bertarung. Fu Qingyan sedang memikirkan siapa yang harus menyerah, ketika raungan harimau meledak di tengah kerumunan. Biarkan aku, Yang Dali, datang dan temui kamu. Seorang pria kuat dengan tinggi lebih dari 1,9 meter tiba-tiba melompat keluar dari kerumunan dan memukul Qin Fan seperti peluru. Bumi sedikit bergetar. Ini Yang Dali dari sekte harimau hitam, yang dikenal sebagai Dalihu. Saya mendengar bahwa dia dilahirkan dengan kekuatan supernatural. Sebelum memasuki alam dalam, sepasang tinju dapat mencabik-cabik harimau dan macan tutul. Sekarang dia telah memasuki alam dalam, saya tidak tahu seberapa kuat kekuatan ini. Luas. 2 hari yang lalu saya mendengar bahwa Yang Dali ini memiliki konflik dengan seorang guru besar, dan guru seni bela diri itu bertarung dengannya selama beberapa jam, tetapi dia tidak melakukannya. Jangan mengambil keuntungan sedikit pun. Saya mendengar bahwa di antara orang-orang yang meninggal malam itu, ada seseorang dari faksi macan hitam, yang tampaknya adalah junior Yang Dali ini. Kalau begitu anak ini tamat. Dari segi kekuatan sendirian, Yang Dali beberapa kali lebih kuat dari Chang Hao sekarang. Saya khawatir anak laki-lakinya sangat Dali. Anda dapat menghancurkannya menjadi bubur. Qin Fan meliriknya, dan tiba-tiba teringat seorang siswa dari Institut Seni Bela Diri, orang ini, seperti Taizu, lahir dengan darah dan darah. Kamu harus bertarung.
Yang disebut kekuatan alam, di mata para pembudidaya abadi, memiliki cara lain untuk mengatakannya. Itu adalah tubuh dengan ki dan darah, yang berarti seseorang dilahirkan dengan lebih banyak ki dan darah daripada yang lain, dan tubuh dengan ki dan darah seringkali sangat kuat. Namun, tubuh dengan ki dan darah lebih rendah dari beberapa orang dengan bakat darah. Dan orang-orang ini paling cocok untuk mengembangkan seni bela diri asing, untuk memoles fisik mereka. Selama mereka mengolah fisik mereka secara ekstrim, di masa depan, mereka dapat meledakkan ahli realem jiwa baru lahir dengan satu pukulan. Sangat disayangkan bahwa sekte seni bela diri di bumi secara alami tidak memiliki jenis latihan untuk memoles tubuh mereka, jadi bakat yang Dali sama sekali tidak digunakan. Aku melihatmu bertarung dengan Chang Hao barusan, tidak seperti orang-orang flamboyan itu sangat menyenangkan, jadi aku juga ingin bertarung denganmu. Tapi izinkan aku memberitahumu dulu, kamu harus bertarung denganku seperti yang kamu lakukan tadi, dan kamu tidak diizinkan untuk bersembunyi dan bersembunyi. Yang Dali memiliki ekspresi sederhana dan jujur di wajahnya, dia tampak seperti udik yang baru saja memasuki kota. Namun, Qin Fan secara alami tidak akan bingung dengan ilusinya, pria ini adalah petarung yang kuat, dan kecepatannya adalah kekurangannya. Begitu dia muncul, Qin Fan tidak bisa menghindarinya, yang jelas untuk memaksimalkan kekuatannya dan menghindari kelemahannya. Apalagi saat dia berpura-pura sederhana dan jujur, rencana licik ini sudah cukup untuk menipu banyak orang. Haha, yang Dali ini sangat menarik. Orang-orang tahu bahwa dia dilahirkan dengan kekuatan gaib. Jadi orang bodoh akan setuju untuk hanya bersaing dalam kekuatan dengannya. Aku tidak akan bisa menjadi Grandmaster dalam hidup ini. Tarik dia ke bawah. Dia lebih kuat dari Grandmaster sekarang, jika dia menjadi Grandmaster, dia tidak akan membuat lubang di tanah. Yang Dali menatap. Qin Fan hanya tersenyum, tetapi dia tidak setuju, dan terus bertanya dengan wajah sederhana dan jujur, bagaimana? Apakah Anda berani setuju? Jika Anda tidak setuju, saya tidak akan bertarung dengan Anda. Membosankan untuk terbang. Qin Fan tersenyum aneh, oke, saya berjanji kamu, berdiri saja di sini dan biarkan kamu bertarung, jika kamu mundur selangkah, aku akan kalah. Semua orang di sekitar gempar. Tidak mungkin, apakah anak ini gila? Jika dia setuju dengan kondisi seperti ini, dia pasti bodoh. Hehe, menurutku. Dia tidak bodoh, tapi sangat sombong. Yang Dali sama sekali. Di mata. Dia tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan Yang Dali, dan dia akan terlihat bagus nanti. Lin Qingzu juga membujuk dengan suara rendah, Qin Fan, bagaimana kamu bisa setuju? Pria besar ini sangat kuat pada pandangan pertama. Ayah, kamu berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam bersaing dengannya. Huo Xian juga mengerutkan kening, dan mengutuk dalam hatinya, bocah cilik ini, tidak bisakah kamu tetap bersikap rendah hati? Kamu sangat sombong. Huo Ximu juga sedikit mengernyit, diam-diam menggelengkan kepalanya, benar-benar tidak bijaksana menukar yang kuat dan mengambil yang pendek. Yang Dali tiba-tiba meraung, oke, ini yang kamu katakan, selama kamu mengambil mundur selangkah, kamu akan kalah. Kali ini aku akhirnya bisa bertarung dengan maksimal. 1. Sebelum kata-katanya jatuh ke tanah, dia sudah menekan seperti bukit, dan tinjunya seukuran kaserole menghantam kepala Qin Fan. Pada kecepatan itu, sepertinya Qin Fan tiba-tiba menyesalinya. Seperti yang diharapkan dari kekuatan supernatural bawaan Yang Dali, udara yang dilewati tinjunya seolah-olah bertemu dengan air dari senapan angin bertekanan tinggi, dan langsung diperas. Tinju itu masih jauh dari Qin Fan, dan embusan angin bertiup ke arah wajahnya, dan rok Lin Qingzu terangkat di belakangnya. Namun, Qin Fan tetap tidak bergerak dalam angin kencang ini, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang bergerak. Ketika Yang Dali mendekatinya dengan pukulan, Qin Fan mengulurkan tangan dengan tertib, dan dengan akurat meraih pukulan Yang Dali seperti bukit. Dalam sekejap, angin menjadi tenang, dan gambar itu tampak membeku. Pukulan Yang Dali, yang begitu kuat hingga bisa menghancurkan mobil, didukung dengan kuat oleh telapak tangan Qin Fan yang putih dan ramping, memungkinkannya untuk mengertakkan gigi untuk mendorong kekuatan, dan dia tidak bisa lagi bergerak maju. Tampaknya telapak tangan kecil itu adalah parit yang tidak dapat diatasi. Penonton terdiam.
Ambil saja, tangkap. Ini terlalu luar biasa. Seberapa kuat anak ini? Hanya dengan begitu Yang Dali dapat meninju dengan seluruh kekuatannya. Seperti yang kita ketahui bersama, jika ingin menangkap serangan lawan tanpa terluka, Anda harus memiliki kekuatan yang dahsyat jauh melampaui lawan. Penampilan Qin Fan telah melampaui Yang Dali dalam hal kekuatan murni. Wajah Yang Dali jelek, dia menarik tinjunya dengan enggan, dan meraung dengan wajah sedih, tidak masuk hitungan, kamu bohong. Kamu berjanji untuk bersaing denganku dalam kekuatan, bagaimana kamu bisa membandingkan dengan memegang tinjuku? Tinjunya, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dia tersenyum ringan dan berkata, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Kilatan melintas di mata Yang Dali, kecuali kamu memukulku secara langsung. Oke. Qin Fan setuju tanpa ragu.